Halo Sobat Bi, selamat datang di Akurasi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola sistem informasi keluarga atau biasa kita sebut dengan SIGA. Nah, pengelola data keluarga ini, Sobat Bi, biasanya kita sebut dengan Datiners. Datiners ini adalah mereka yang mengelola data dan informasi baik di tingkat provinsi sampai juga di lini lapangan. Sangat senang sekali hari ini saya, Husnul, bisa menyambut Datiners dan semua Sobat Bi dalam episode perdana Akurasi. Nah, program ini merupakan kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi. Di program Akurasi ini, kita akan membahas segala hal tentang SIGA, memberi wawasan mendalam, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dari para Datiners atau juga Sobat Bi yang tertarik dengan data keluarga. Datiners bisa dapat informasi yang akurat, terkini, solusi, tips, dan trik dari berbagai tantangan terkait persigaan. Nah, menarik ya. Mungkin Datiners menghadapi gitu kegundahan atau kegalauan, nah bisa banget nanti dikonsultasikan di Akurasi ini. Nah, di bulan Agustus nih lagi menyala abangku, ada pemutakhiran PK24. Gimana nih Bapak Ibu Datiners? Semoga lancar semua ya. Nah, hari ini di episode perdana kita akan ngobrol bareng soal tips dan trik aplikasi pemutakhiran PK24 bersama Ketua Tim Pengembangan Sistem Pengelolaan Data SIGA. Halo Mbak Nindi, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semangat luar biasa. Luar biasa, harus membara nih, lagi masanya pemutakhiran PK24, jadi harus menularkan semangat dengan semua tim Datiners. Oke, sebelum kita lanjut nih ke topik tips dan trik kita hari ini, pengen denger deh, gimana sih pendapat Mbak Nindi soal akurasi? Episode perdana banget nih kita nih. Baik, terkait dengan akurasi, saya cukup senang ya, karena ini adalah proyek yang akan digelontorkan oleh Ditlaptik gitu ya. Sebenarnya sejak awal tahun kita sudah mengkonsep kegiatan ini. Sebenarnya cukup senang, kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa Ditlaptik ini mengampu terkait sistem informasi keluarga, di mana di dalamnya cukup banyak sekali item-item yang terdapat di dalamnya, mulai dari PK, mulai dari Verval, kemudian sekarang pemutakhiran PK, yang ini tentu tidak pernah putus ya dari awal tahun sampai dengan akhir tahun gitu ya. Nah, tentu saja dalam proses pelaksanaannya ini banyak informasi-informasi yang walaupun kita sering ya info-info melalui grup gitu ya, grup Datin provinsi gitu ya, tentu saja ada info-info yang tidak tersampaikan sampai dengan ke bawahnya, apalagi terkait update-update SIGA, apalagi terkait dengan tips and trick tentu saja yang selalu kita sampaikan. Jadi cukup senang karena kita bisa langsung gitu ya sampai dengan ke bawah untuk menyampaikan tips and trick tersebut. Biar sat-sat gitu ya informasinya. Betul. Langsung nih ke teman-teman yang di lapangan. Oke, jadi nggak berasa ya hari ini sudah seminggu ya pemutakhiran PK24 nih udah jalan. Kira-kira udah ada keluhan apa aja nih Mbak Nindi nih terkait aplikasi pemutakhiran PK24 nih? Baik, sebenarnya bukan nggak berasa ya Mbak Husnul ya, karena saya rasa nggak seminggu, sebenarnya kita sudah mulai dari pra-pelaksanaan. Oh iya, ada pemutakhiran. Betul, jadi ada pra-pelaksanaan ya, betul. Jadi kalau secara resminya itu di 1 Agustus, sebenarnya kita sudah mulai dengan pra-pelaksanaan di 22 Juli. 22 Juli. Betul, jadi sudah ada wilayah-wilayah yang sudah memulai duluan. Oke, udah ada bocoran nih, berarti kira-kira kendalanya apa gitu ya dari sejak awal. Betul, jadi kita sudah mulai troubleshoot terkait dengan aplikasi mulai di waktu pra-pelaksanaan. Dan itulah kenapa kita mengadakan pra-pelaksanaan. Nah, di sana cukup penting ya untuk menjaring kira-kira masalah apa aja sih yang terjadi sebelum resminya di tanggal 1 Agustus. Oke, jadi biar lebih smooth gitu ya. Betul. Oke, kira-kira apa aja nih yang sudah masuk gitu, keluhan-keluhannya? Kalau keluhan saya rasa tidak pernah berhenti ya. Udah hampir 24 Standby 24 jam nih tim jaga Teman-teman lilin. di lapangan ini kebetulan sangat semangat sekali ya, apalagi kalau kita ada event, padahal tidak pernah berhenti mulai dari Verval sekarang sambung ke PK, dan ternyata semangatnya masih luar biasa untuk kader-kadernya. Dan untuk masalah yang masuk ini paling kalau terkait dengan PK, walaupun kita kan sudah mulai di tahun 2021 ya. Betul. Nah, masalah yang ada paling di sekitaran retrieve, pengelolaan user, pengelolaan wilayah, kemudian tidak bisa login itu seperti apa. Betul. Masih di sekitaran sana. Oke, retrieve data nih kayaknya setiap tahun
nggak asing gitu ya, lagi dan lagi gitu. Ini kayaknya Mbak Nindi sudah hafal, udah di luar kepala nih terkait penyelesaiannya gimana. Nah mungkin Mbak Nindi boleh nih bagi tips dan triknya bagaimana kalau nih Datiners atau Sobat Bis semuanya pada saat melakukan pemutakhiran PK24 menemui kendala-kendala yang seperti disebutkan tadi oleh Mbak Nindi. Boleh Mbak langsung di-spill nih gimana tips dan triknya? Oke, siap. Jadi kalau Mbak Husnul nanya soal tips and trik, tentu saja tim-tim di pusat yang dibantu oleh tim Datin Provinsi ini punya segudang tips and trik sebenarnya. Mantap, udah kayak ada kamusnya gitu ya. Betul, jadi gimana sih tips aman gitu misalnya. Apa aja sih permasalahan yang terjadi dan bagaimana solusinya terkait dengan masalah-masalah yang dialami oleh kader khususnya ya terkait dengan pemutakhiran PK24. Oke, siap-siap nih Datiners dan Sobat Bi, siapin catatannya untuk dicatat semua tips dan trik dari Mbak Nindi biar pelaksanaannya lebih aman. Baik, jadi pertama dari tadi kita sudah menyinggung terkait data retrieve ya Mbak Husnul ya. Dan betul sekali ini adalah masalah yang terjadi dari tahun ke tahun. Oke. Nah, tapi ada tapinya, bukan berarti masalah tersebut terjadi secara terus-menerus. Berulang dengan case yang sama. Betul, masalahnya tetapi sama. kita juga perlu melihat bahwa dari case yang ada, mungkin kita ingat di tahun 2021 data retrieve ini menjadi isu utama. Betul. Sangat sulit sekali untuk melakukan data retrieve gitu ya. Tapi ternyata di tahun 2024 ini masih ada, namun porsinya cukup sedikit ya terkait dengan case data retrieve ini. Sudah ada kemajuan berarti. Betul, jadi kita harus menilainya dari proses kemajuan tadi. Betul, menghargai proses. Betul, jadi saya rasa ini tidak luput dari terkait dengan SOP yang terus kita informasikan gitu ya, terkait bagaimana sih agar data retrieve dari tahun ke tahun ini menjadi smooth gitu ya, sehingga tidak terjadi masalah yang terlalu besar. Walaupun memang masih ada satu atau dua yang masih bandel gitu mungkin ya, tapi nggak apa-apa, karena kan kita belajar dari tahun ke tahun. Gitu ya. Mungkin karena ada jeda alur informasi ya, makanya ini ada akurasi ini biar sat-sat gitu, sesuai tips dan triknya dari Mbak Nindi. Betul, baik. Sekarang terkait data retrieve sebenarnya, jadi ketika awal-awal kita melaksanakan PK, jadi kan kemarin sempat ada cleaning data ya di sebelum tanggal 1 Agustus, sebelum kita mulai pemutakhiran PK secara resmi, sempat ada cleaning data, kemudian di open tanggal 1 Agustus. Nah di sini bahwa ada tips and trick agar retrieve datanya ketika pertama kali login ini adalah smooth. Seperti apa? Pertama adalah dibagi berdasarkan wilayahnya. Oke, wilayah yang bagaimana tuh Mbak Nindi? Baik, jadi sesuai wilayahnya seperti ini. Jadi tadi sudah sempat disampaikan bahwa kita bagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah yang sudah memulai pada tanggal 22 Juli. Yang ikut pra-pelaksanaan. Pra-pelaksanaan dan lokus SCDI. Jadi di beberapa desa di Indonesia ini sudah ada desa yang di-tagging sebagai desa lokus SCDI. Oke. Nah, desa SCDI ini memang wajib ikut pra-pelaksanaan. Mulai lebih awal. Betul, mulai lebih awal karena terkait tadi akan ada pengolahan data khusus untuk desa-desa tersebut gitu ya. Nah, untuk wilayah pra-pelaksanaan dan lokus SCDI, nah ini lakukan logout, kemudian login, kemudian sinkronisasi, 3 step saja. Oke, logout, login, dan sinkronisasi. Betul, jadi cukup 3 step ini saja. Kenapa? Karena kan sebenarnya datanya sudah ada nih di tanggal 22 Juli itu datanya tidak dilakukan cleaning data. Jadi cukup sinkronisasi saja sesuai dengan data terakhir. Oke, untuk yang satu lagi? Nah, untuk yang satu lagi, tadi kan khusus untuk desa pra-pelaksanaan, kabupaten kota pra-pelaksanaan dan lokus SCDI. Nah, sedangkan untuk wilayah yang di luar tersebut, jadi yang baru mulai nih 1 Agustus gitu ya, itu harus ada 1 step tambahan. Oke. Yaitu hapus penyimpanan. Oke, berarti data-data latihan mungkin ya yang perlu dihapus ya. Betul. Jadi kita kan tahu ya bahwa aplikasi pemutakhiran PK ini adalah aplikasi yang bisa berbasis offline. Oke. Yang menyimpan data terlebih dahulu di lokal HP usernya gitu ya, pendata. Kemudian bisa dilakukan sinkronisasi ketika terhubung ke internet. Sehingga untuk memastikan bahwa data-data latihan ini sudah bersih. Kalau yang di server kan pasti bisa kita bersihkan gitu ya, secara sistem gitu ya. Namun data-data yang tertinggal di HP kader yang offline tadi, tentu saja ini tidak bisa dibersihkan oleh sistem. Harus diamankan dulu berarti. Betul, oleh karena itu harus step pertamanya adalah hapus penyimpanan terlebih dahulu. Oke, catat nih. Memastikan bahwa kita mulai dari nol ya. Terkait dengan wilayah non pra-pelaksanaan. Nah, setelah itu baru login kembali, kemudian dilakukan sinkronisasi. Siap, data retrieve clear nih teman-teman, perlu dicatat. Terus kira-kira apa lagi nih Mbak Nindi selain terkait retrieve?
Nah, sebelum ke case lainnya, nah ini saya coba tampilkan ya gitu ya terkait dengan apa sih bedanya, ngapain sih pakai hapus penyimpanan gitu ya. Oke. Nah, betul. Jadi walaupun teman-teman kader ini tidak melakukan hapus penyimpanan gitu ya, tapi aplikasi akan mendeteksi. Dia tidak akan bisa melakukan sinkronisasi. Oke, berarti ada tanda-tanda yang bisa diketahui gitu ya? Betul. Jadi seharusnya ketika yang wilayah non prapelaksanaan tadi hapus penyimpanan, tampilannya akan seperti yang di bagian kanan. Data lokalnya dengan data server ini adalah sama. Oke, Jadi siap. pastikan sebelum kader turun ke bawah, ini yang sering terlupa. Karena kader sangat bersemangat gitu ya. Sehingga kadang melupakan satu step, yaitu memastikan data keluarganya terretrieve secara sempurna ke dalam aplikasi. Siap. Saking semangatnya, kadang lupa gitu ya. Karena data keluarganya nggak muncul, langsung mendata sebagai kakak baru. Oke. Jadi masalah baru nih malah. Betul, padahal itu akan menjadi masalah baru. Kenapa? Karena artinya akan ada dua data baru dan data lama. Oke, Akan siap. double nanti gitu. Aman, Jadi aman. pastikan sebelum turun ke lapangan ini data keluarga sudah terretrieve semua dan tentu saja yang non prapelaksanaan tadi lewat hapus penyimpanan terlebih dahulu. Oke. Karena kalau tidak akan ada data nyangkut. Kemarin sempat ada juga case gitu ya. Jadi mungkin ada laporan, Mbak progres saya sekian tapi kok di server nggak masuk. Kemudian mengirimkan file backup gitu ya gitu. Nah, ternyata setelah dicek gitu ya, ternyata itu adalah data sebelum 1 Agustus. Oke, Dan sayang sekali gitu ya sudah mendata namun tidak akan diakui gitu karena memang untuk yang wilayah prapelaksanaan ini harus mendaftar terlebih dahulu. Oke, siap. Mungkin seperti itu terkait dengan data retrieve. Sangat seru ya kalau kita bahas case-case di lapangan gitu. Tapi Mbak Nindi, sebelum kita lanjut nih, kayaknya kita perlu sampaikan dulu kepada dan juga Datinas, semuanya nanti bisa bertanya. Kalau ada pertanyaan, boleh menghubungi ke nomor WhatsApp di 0812 8770 4833 atau boleh juga melalui Zoom. Nanti bisa bertanya terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui di lapangan. Baik, sebelum kita lanjut, Sobat Bi, kita dengarkan satu lagu dulu. Tetap bersama kami di Bi Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Di Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Masih di Akurasi, Sobat Bi, ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Masih bersama dengan Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem Pengelolaan Data SIGA. Ada Mbak Nindi di sini. Tadi kita sudah seru banget nih membahas case terkait data retrieve. Nah, kayaknya sih masih banyak nih tips dan trik yang mungkin akan dibagi oleh Mbak Nindi. Oke, kita boleh lanjut nih Mbak. Ada tips dan trik apa selanjutnya nih selain terkait data retrieve? Oke, kita lanjut ya Mbak Husnul ya terkait dengan masih seputaran case ya yang terjadi di aplikasi Pemutahiran PK. Saya izin mengulas case selanjutnya. Baik, case selanjutnya ini juga masih cukup ini ya terkait dengan case anak kembar. Anak kembar, kenapa Betul. tuh Mbak Nindi? Masalahnya apa kalau kira-kira punya anak kembar tuh ada hubungannya apa nih dengan penginputan di aplikasi ini? Baik, jadi bukan anak kembarnya yang bermasalah ya, Oke, tentu saja. ya. Gitu ya. Jadi terkait dengan lebih ke arah bugs ya di aplikasi gitu ya terkait dengan anak kembar. Yang dimaksud case anak kembar adalah ketika di dalam suatu keluarga ada dua anak kembar dengan tentu saja tanggal lahirnya sama. Oke. Seperti itu. Nah ini sebenarnya masalahnya bukan karena NIK-nya. Jadi notifnya walaupun notifnya adalah NIK tidak boleh sama gitu ya, tetapi masalahnya bukan di NIK, tetapi lebih ke arah di nomor urut anggota keluarganya itu adalah sama. Misalnya Sesya gitu ya, Sesya nomor urut anggota keluarganya adalah 3. Kemudian seharusnya kan Sesi berarti dia 4 gitu ya. Nah ternyata ini 3 dan 3 sehingga akan ada notif bahwa tidak bisa lanjut gitu ya. Oke, berarti di aplikasi itu kalau misalkan ada anak kembar itu kadang muncul notifikasi bahwa NIK sama gitu, nggak bisa diinput karena NIK sama. Padahal bukan itu masalahnya bukan gitu. Itu masalahnya gitu. Jadi menarik. Terkait dengan hal tersebut sebenarnya pusat telah memberikan 3 opsi penyelesaian. Apa aja tuh Mbak Nindi tuh? Cukup banyak ya 3 opsi ya. Pertama adalah teman-teman bisa melaporkan melalui link yang sudah disediakan. Ini cukup melaporkan kabupaten kota mana,
kemudian contoh kasusnya cukup satu saja. Oke, melaporkan ke link. Nah, ini perlu diketahui nih oleh Sobat Bi semua. Nah, tata cara pelaporannya sih gimana? Siapa yang melapor ke link? Kalau misalkan teman-teman ada manajer data nih di lapangan, misalkan ini Sobat Bi yang mungkin jadi manajer data, terus menemui case ini, apa dia bisa langsung melapor ke link atau dia harus melapor kemana dulu kira-kira? Baik, nah seperti kegiatan lainnya tentu saja troubleshoot yang ada di pemutakhiran PK dari tahun ke tahun ini juga secara berjenjang. Berjenjang ya, perlu Betul. diperhatikan nih untuk Sobat Betul, Bi. untuk semuanya Betul. ya. Jadi mau Ya. SIGA, PK, Verval dan lain sebagainya ini berjenjang. Demi ketertiban. Betul. Jadi masalahnya bukan karena misalnya kenal kemudian bisa melapor lintas jenjang gitu ya, Oke. bukan itu, tetapi lebih karena jenjang atasnya harus tahu bahwa di bawahnya ini ada masalah. Betul. Jadi lebih apa ya? Lebih rapi penyelesaian masalahnya, Betul. tidak terulang lagi dan lagi Jangan begitu ya. sampai pusat tahu ada masalah, tetapi nanti di level provinsi atau kabupaten ini nggak tahu kalau Oke. ada masalah di sana. Gitu. Siap, siap. Jadi tetap secara berjenjang. Jadi kalau ke pusat berarti melalui Datin provinsi tentu saja. Oke. Yang bisa mengakses link tersebut untuk melengkapi kabupaten kota mana saja dan kemudian contohnya. Jadi cukup contoh 1 kakak saja. Oke, cukup ya. Nanti untuk Cukup itu. dicek nih masalahnya apa gitu. Betul, itu step yang nomor 1. Selanjutnya, Nah, namun step nomor 1 ini ada minusnya. Minusnya di mana? Jadi kan kami melakukan pembersihannya itu adalah di database. Gitu ya. Nah, database ini ketika kader belum melakukan login ke dalam aplikasi, belum retrieve data, oke. tentu saja data ini nggak akan masuk ya. ke database. Belum masuk ke server Betul. datanya ya. Jadi ketika kami sudah melakukan pembersihan, misalnya Provinsi A melaporkan Kabupaten A ini ada case kembar, kemudian kami lakukan pembersihan, kemudian mengecek contoh case-nya gitu ya. Selesai 1 kabupaten, namun setelah dilakukan pembersihan ternyata masih ada yang tertinggal. betul, Karena ada ternyata kader dia yang belum baru retrieve. login, belum Oh iya, retrieve. betul. Nah, jadi Perlu kalau diperhatikan berarti. betul, jadi ada minusnya di situ. Nah, namun itu bisa dilakukan, silakan lapor lagi jika memang masih ada case yang cukup banyak gitu ya. Boleh lapor lagi melalui link atau bisa menggunakan step nomor 2 atau step nomor 3. Oke, apa tuh yang step nomor 2 dan 3 nih kayaknya lebih mudah gitu untuk dilakukan nih, lebih sedikit Betul. resiko. Betul, jadi kan kadang ada yang tidak ingin secara terus-menerus gitu ya melapor gitu ya, lebih ingin diselesaikan secara mandiri. Nah, ini bisa menggunakan step nomor 2. Pertama, step nomor 2 ini dengan cara, jadi misalnya tadi Sesya ada di urutan nomor 3, kemudian sesi harusnya 4, ternyata nomor 3 gitu ya. Nah, silakan di kembar yang nomor 2 tersebut berikan status menikah. Oke, diberikan status menikah dulu. Betul, jadi diberikan status menikah terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah itu, setelah selesai maka boleh klik selanjutnya. Pasti akan ada notif bahwa individu dengan status menikah akan dihapus dari anggota keluarga. Oke, itu kayak untuk men-trigger gitu ya? Betul, Agar jadi dia untuk dihapuskan men-trigger dulu. nomor anggota keluarga tadi yang kembar ya, sebenarnya. ya. Siap. Lanjut Nah, terus. kemudian, tapi di sini juga ada minusnya. Minusnya adalah yang wajib dilakukan harus cek mulai dari anggota keluarga yang pertama. Oke, kepala keluarganya harus Betul, dicek dulu. untuk memastikan seluruh anggota keluarga ini sudah terdaftar dan lengkap datanya. Siap. Karena kalau enggak nanti bisa terjadi tadi data yang tidak valid karena misalnya isian kode ibu kandungnya tidak terisi misalnya. Jadi tetap wajib periksa dari anggota Dicek keluarga dulu. yang pertama isiannya sudah terisi lengkap atau belum. Oke, sistem akan bisa jadi membaca itu menjadi data yang nggak valid gitu ya kalau Betul. nggak dicek dulu. Betul, ini. jadi wajib dicek terlebih dahulu. Itu step nomor 2. Kemudian bisa juga dengan menggunakan step nomor 3 dengan mengubah jumlah anggota keluarga terlebih dahulu. Mengubah jumlah anggota keluarga terlebih dahulu. Oke. Jadi ini maksudnya adalah, jadi ketika memulai mendata suatu keluarga akan ada jumlah anggota keluarga. Jadi misalnya tadi adalah 4 gitu ya. Nah ternyata ada nomor urut anggota keluarga yang sama. Berarti kita ubah dulu yang awalnya 4 menjadi 3. Dikurangi, maksudnya dikurangi bukan ditambah. Oke, dikurangi dulu nih Betul. berarti untuk penyesuaian jumlah anggota keluarganya Betul. dikurangi dulu. Jadi Terus dikurangi selanjutnya? terlebih dahulu sehingga nanti anggota keluarga yang terakhir ini akan hilang artinya. Nah baru kemudian cek lagi mulai anggota keluarga pertama, kedua, ketiga, kemudian tambahkan lagi data anggota keluarga yang nomor 4. Oke, Yang berarti penting adalah isunya adalah karena nomor urut anggota keluarga sama kita perlu men-trigger dengan Betul. suatu cara sehingga
nomor urutnya menjadi urut lagi. Kira-kira Sebetulnya seperti itu Mbak Usna. tips dan triknya ini lebih ke bagaimana sih kita untuk lebih mengurutkan, mengatur kembali urutan di nomor urut anggota keluarga itu, begitu ya. Betul Mbak Usnul. Oke. Lalu nih Mbak Nindi, kadang tuh kan ada apa ya, laporan gitu ya dari teman-teman atau sobat bi yang mungkin jadi kader pendata atau lainnya tuh kayak masih kok saya gagal login, kok saya belum bisa masuk dan segala macam gitu. Kira-kira ada masalah apa sih? Apakah ada kaitannya dengan usernya harus diganti dulu passwordnya atau harus bagaimana gitu? Kira-kira ada nggak case-case itu? Masih cukup lumayan banyak ya terkait dengan case tidak bisa login ini gitu. Jadi sesuai aturannya berarti mereka harus melakukan reset password. Oke, harus di reset passwordnya. Betul, harus dilakukan reset password gitu ya. Karena kan bisa jadi lupa passwordnya apa gitu ya. Jadi silakan lakukan reset password. Namun hal ini yang belum terinfo adalah menurut asumsinya adalah ketika reset password bisa langsung login. Padahal tidak seperti itu. Oke, nggak bisa langsung ternyata. Tidak bisa langsung, betul. Jadi ada proses yang namanya sinkronisasi. Oke. Nah ini dibutuhkan waktu setengah jam sekali. Setengah jam sekali untuk proses sinkronisasi ya. Betul, setengah jamnya itu bukan dari kita edit password, bukan. Jadi misalnya kita melakukan update password jam 8.20. Nah proses sinkronisasinya ini jam setengah 9. Jadi waktu tunggu kita itu 10 menit gitu ya. Bukan setengah jam lagi dari 8.20. Jadi 8, setengah 9, jam 9. Harus agak sabar begitu ya. Sabar. Jangan baru udah ini terus kok belum bisa, sabar, tunggu Nah, dulu. betul. Nah, kadang saking tidak sabarnya melakukan reset password berkali-kali. Malah pusing nanti Nah, ini aplikasinya. justru akan menambah panjang antrian. Oke, betul. Jadi makin banyak data yang tidak terget karena tadi reset passwordnya berkali-kali gitu. Padahal cukup sekali kemudian tunggu. Tadi terkait dengan setengah jam sekali tadi gitu ya. Sabar para datiners Sabar, ya. betul. Tunggu dulu Kuncinya sebentar. adalah sabar. Oke Mbak Nindi, kita kayaknya ada sedikit pertanyaan nih. Izin bertanya dari Bapak Munif nih, ada di Kabupaten Pasuruan. Halo Pak Munif, Mbak Nindi bagaimana kalau ada data terdelete? Nah ini gimana solusinya nih? Oke, nah Kira-kira. kebetulan ini case yang cukup lumayan ya, banyak terjadi juga terkait dengan data terdelete. Nah terkait dengan data terdelete ini tentu saja tidak lepas dari beberapa hal. Pertama adalah tadi kader perlu mengecek kesesuaian gitu ya, kesesuaian anggota keluarga yang ada di aplikasinya. Kadang belum sesuai atau manajer data belum selesai, dia delete tuh, gitu. Karena merasa oh bukan nih delete. Padahal karena kesalahan pengesainan wilayah kerja oleh manajer datanya. Oke, bisa gitu. disebabkan karena itu ya? Bisa, karena kader sangat satset gitu ya, kader satset. Luar gitu biasa ya. memang kader-kader kita nih ya. Betul, sehingga delete tanpa tahu maksudnya apa gitu. Padahal itu salah wilayah kerja dan itu seharusnya menjadi data keluarga dari pendata yang lainnya. Oke, berarti kita kader nih harus memastikan dulu bahwa daftar keluarga ini sudah sesuai dengan wilayah kerja dia ya. Betul. Jangan sampai sekali. nyasar ya. Ya, jangan sampai nyasar terus saking satsetnya kemudian dihapus gitu. Oke, siap. Masih banyak gak nih Mbak Nindi kayaknya tips dan triknya? Cukup lumayan ya. Jadi terkait dengan yang terhapus ini, pertama adalah terkait dengan tadi salah wilayah kerja, yang kedua terkait dengan kakak ganda biasanya. Oke. Misalnya nama Mbak Husnul gitu ya, ada 2 di situ. Karena kita tahu bahwa data keluarga yang diambil di aplikasi ini adalah data padanan. Oke, Data padanan itu data apa? Dari pemutakhiran, verval, dan rekap data keluarga. Oke. Nah, rekap data keluarga ini diambil juga dari R1KB atau hasil pelayanan KB. Nah, kalau mereka tidak menggunakan fitur cari, akan menambahkan keluarga baru yang sama. Betul. Nah, ini akan rentan ada kakak ganda. Oke. Nah, ini kalau tidak tidak tahu pasti akan langsung menghapus. Padahal seharusnya bukan dihapus, tetapi diberikan status yang lain. Siap. Selain ada dan baru gitu ya intinya ya. Jadi silakan berikan status lain, jangan menggunakan hapus. Siap. Kemudian bagaimana jika terhapus? Misalnya Mbak nggak sengaja kehapus, baik sengaja atau tidak sengaja ya. Khilaf. Khilaf gitu ya. Nah ini silakan lewat helpdesk berjenjang, silakan laporkan
username-nya apa gitu ya ke tim secara berjenjang. Nah, nanti akan dibantu untuk merestore datanya. Oke, siap. Jadi luar biasa ya, kita juga SIGA ini kan kita sedang menuju ke satu data keluarga melalui SIGA. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Nindi, jadi sudah terintegrasi nih, sambung menyambung begitu. Jadi dari rekap data keluarga, ada kaitannya juga dengan R1KB yang nanti akan jadi basis data untuk pemutakhiran pendataan keluarga dan lain sebagainya. Baik, Sobat Bi dan Datiner semua, seru sekali kita nih membahas tips dan trik. Sepertinya Mbak Nindi masih punya banyak sekali tips dan trik yang mungkin bisa bantu Sobat Bi semua untuk mempermudah pada saat melakukan pendataan di lapangan. Tapi kita tahan dulu. Nanti mungkin setelah ini Bapak Ibu, Datiners dan juga Sobat Bi yang mungkin ingin bertanya secara langsung ngobrol sama Mbak Nindi nih, boleh raise hand ya yang ada di Zoom. Tapi sebelumnya kita dengarkan satu lagu dulu, tetap bersama kami di Bi Radio Indonesia. Fingers down my spine. Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Girl, you look mighty fine. Won't you rub your fingers down my spine? Bi Radio Indonesia, radionya keluarga Indonesia. Sobat Bi, kita masih di Akurasi, konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Hari ini bersama Ketua Tim Kerja Pengembangan Sistem Pengelolaan Data SIGA. Oke, sebelum lanjut nih ke tips dan trik selanjutnya dari Mbak Nindi, kita coba cek nih, kayaknya banyak pertanyaan nih dari Sobat Bi semua yang ada di Zoom. Ada juga terkait aplikasi SIGA, bukan pemutakhiran. Oke, nanti lain kali kita bisa obrolin nih terkait SIGA ya. Hari ini kita fokus dulu ya di pemutakhiran PK24. Oke, terus ada lagi izin bertanya, kalau ada kasus anak kembar, solusinya kan ada 3 step tuh. Nah ini boleh nggak langsung dipilih step nomor 3, Mbak Nindi? Langsung nih, nggak mencoba 1-2 tapi langsung ke step yang ketiga. Boleh nggak nih Mbak Nindi nih? Tentu saja boleh. Jadi memang kita kasih opsi itu untuk Bapak Ibu ini silakan mau pakai solusi yang mana, bebas. Oke, bebas Langsung ya. nomor 2 boleh, langsung nomor 3 boleh. Silakan saja, boleh tentu saja boleh. Oke, siap. Boleh ya, berarti langsung step nomor 3. Terus ada lagi nih pertanyaannya. Infonya di Aceh ada Babinsa. Dia terlibat juga sebagai supervisor. Nah, bolehkah kita sekolaborasi itu dengan tim Babinsa? Kira-kira gimana nih Mbak Nindi? Baik, jadi terkait dengan supervisor, sebenarnya tidak ada aturan baku harus siapa gitu Oke, ya, tetapi lebih ke arah orang yang bisa mengawasi gitu Aman. terkait dengan pengumpulan data yang ada di desa kelurahan tersebut. Betul. Jadi jika memang ingin berkolaborasi dengan Babinsa dan dirasa Babinsa tersebut bisa untuk mengelola pengumpulan data dan mengawasi gitu ya terkait dengan pengumpulan data yang ada di desa tersebut, silakan saja, Siap. boleh-boleh saja. Aman ya sebenarnya. berarti ya? Aman, Oke, Mbak Usti. siap. Begitu Sobat Bi. Jadi kita memang ini eranya kita harus banyak berkolaborasi ya, biar lebih solid gitu, biar lebih kuat. Contohnya ya, acara akurasi ini juga kolaborasi dari Direktorat Pelaporan dan Statistik dan juga Direktorat Komunikasi Informasi dan Edukasi. Lanjut nih Mbak Nindi, untuk di tips dan trik selanjutnya, kira-kira apa nih yang Sobat Bi dan Datiners semua perlu perhatikan? Hal penting apa nih? Baik, kita lanjutkan lagi ya terkait dengan tips and trick masih sekitaran dengan aplikasi PK gitu ya. Hal yang sering ditanyakan ini terkait dengan bagaimana cara membaca halaman depan. Oke, halaman depan. Betul. Beranda Jadi ya? kalau kita nggak bisa membaca halaman depan, bagaimana kader tahu gitu ya, dia sudah sampai mana nih? Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan halaman depan, jadi sebenarnya kan terdiri dari beberapa bagian. Jadi mulai dari di sini, di bagian misalnya di sini capaian 45 dari 250 keluarga gitu ya. Nah, angka 250 keluarga di sini adalah berasal dari target KK. Oke. Target KK dari mana gitu kan ya. Target KK ini adalah target KK yang dientrikan oleh manajer data per RT pada portal. Oke, yang di-entry oleh manajer data di portal. Betul, jadi target KK yang diambil dari sana. Jadi ini bukan data yang ada di aplikasi, bukan data yang di HP, tapi adalah dari target KK yang dientrikan di portal oleh manajer data. Oke, siap. Catat tuh. Oke, nah kemudian untuk bagian bawah itu ada data lokal, ada data server. Bedanya apa gitu ya. Nah, jadi kita tahu tadi kan ada proses retrieve data. Dan kita sebelum mulai harus sama antara data lokal dengan data server. Nah, bedanya apa? Kalau data server artinya adalah data yang disimpan di server. Oke.
Data lokal adalah data yang ada di HP kader. Di handphone, tersimpan di Betul. handphone. Jadi proses retrieve tadi adalah menarik data yang ada di server untuk bisa masuk ke masing-masing HP kader pendata. Oke, jadi kalau nanti mendatanya offline, sudah aman nih, datanya sudah masuk ke dalam HP. Betul, betul sekali. Jadi data lokal dan server ini adalah data yang ada di HP dan data yang ada di server. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Mbak, ini gimana ya? Misalnya, ini kok capaian saya cuma 57 gitu. Padahal data yang udah didata tuh lebih dari itu loh gitu ya. Kok beda sih aplikasinya salah nih ngitungnya gitu. Aduh, Biasanya seperti itu. panik nih gitu. Kadernya panik Galau. karena capaiannya kok saya udah ngentri data keluarga Benar. banyak nih gitu, Iya. tapi kok nggak masuk ke capaian sih gitu Iya, ya. pasti langsung panik dia. Betul, jadi Bapak Ibu perlu tahu bahwa untuk yang masuk ke capaian itu ada rule-nya Mbak Husnul. Oke, gimana tuh Mbak Nindi rules-nya? Nah, rule-nya adalah yang diambil adalah keluarga yang ada dan baru saja. Hanya keluarga ada dan baru. Nah, ini Sobat Bi perlu perhatikan nih. Oke, jadi hanya yang ada dan baru. Jadi kalau yang diberi status pindah, meninggal, itu tidak akan masuk ke dalam capaian. Oke, tidak termasuk hitungan di capaian. Betul. Nah, selain itu, dari keluarga yang ada dan baru yang sudah didata tadi, diambil statusnya. Status datanya. Kalau tadi kan status keluarga, nah diambil status datanya. Oke, bedakan ya status keluarga dan juga status datanya. Betul. Jadi untuk status datanya ini mulai dari receive, valid, not valid, kemudian ada anomali dan anomali terkonfirmasi. Jadi Oke. Ada 5 jenis. Betul. Jadi sesuai dengan status datanya, ketika memenuhi salah satu ini akan langsung masuk ke capaian. Oke. Berarti artinya apa? Kalau ternyata antara capaian dengan keluarga yang didata ini ternyata ada gap, berarti ada keluarga yang statusnya di luar itu. Oke. Misalnya tersimpan ataupun kosong. Oke, ada kemungkinan juga ya. Ada kemungkinan. Kondisi-kondisi Betul. kosong, kemudian hanya tersimpan Jadi, begitu. kalau ada gap seperti itu bisa di cross check lagi ke data keluarga, filter keluarga mana saja yang statusnya tersimpan ataupun kosong. Ini Oke. bisa dilakukan filter di dalam aplikasi. Jadi yang masuk ke capaian tadi keluarga ada dan baru dengan status minimal receive ataupun valid, not valid, anomali ataupun anomali terkonfirmasi. Oke, siap, berarti ada 5 ya. Berarti Betul, kalau Mbak. dari halaman beranda ini, halaman depan ini memberikan banyak informasi untuk kader. Jadi kader harus bisa memahami nih angka-angka ini dari mana. Jadi nggak galau-galau lagi kalau misalkan kok masih ada yang nggak sesuai. Jadi dia tahu nih ngeceknya harus kemana. Nah, kira-kira nih Mbak Nindi kan selain kader ada juga supervisor, manajer data, dan juga sampai level teman-teman datiners yang ada di provinsi. Nah, mereka kalau mau ngecek capaian gimana nih? Kan nggak mungkin ya lihat satu per satu nih akun kader gitu kan, banyak sekali apalagi kalau teman-teman di provinsi ya yang ribuan gitu jumlah kadernya. Gimana nih cara ngecek untuk memonitoring capaiannya? Baik, jadi sejalan gitu ya. Jadi kalau kita di pemutahiran tahun sebelumnya kita memang kesulitan untuk melakukan monitoring. Oh iya. Betul. Jadi oleh karena itu pada tahun 2024 ini kita sudah membuat portal untuk melakukan monitoring tadi terkait Oke. dengan data yang ada di wilayah tersebut. Oke, sudah ada nih difasilitasi terkait monitoringnya, jadi sudah lebih mudah ya. Betul. Jadi silakan akses saja portal ya. Jadi portal pk.bkkbn.go.id. Jadi mulai dari tadi admin provinsi, kemudian manajer data, manajer pengelola, bahkan supervisor ini bisa langsung cek capaiannya di sana sebenarnya. Aman, berarti bisa terpantau nih kalau misalkan nanti kader ada laporan apa, udah langsung bisa sat-sat cek di portal monitoringnya. Betul, gitu. tetapi ada tapinya Mbak Husnul. Apa tuh tapinya tuh? Nah, seperti yang ditampilkan bahwa yang akan tercapture pada tabel ya, tabel terkait dengan rekapitulasi hasil, ini adalah kakak-kakak yang sudah tervalidasi. Oke, ada syaratnya ya, berarti Betul. harus yang sudah tervalidasi. Betul. Bagaimana agar dia tervalidasi, Mbak Nindi? Baik, sebenarnya kalau secara normalnya gitu ya, secara normalnya ini seharusnya tidak membutuhkan waktu lama dari proses simpan ke dalam sampai mendapatkan status receive gitu ya. Tapi ternyata ada 1 ataupun 2 case yang ini statusnya mandek di tersimpan misalnya, Oke. ataupun bahkan kosong. Nah, yang berbahaya sebenarnya yang kosong. Gimana tuh? Karena kalau kosong artinya dia jangan-jangan hanya tersimpan di lokal si HP pendata saja. Oke, berarti belum masuk ke server gitu ya Betul. maksudnya ya. Nah, jadi untuk yang kakak yang tersimpan ataupun kosong, jika memang sudah lebih gitu ya, misalnya dari 1 hari gitu ya, ini seharusnya silakan lakukan edit kemudian simpan kembali. Oke.
Edit, lalu edit simpan kemudian simpan kembali. kembali. Ini adalah untuk proses men-trigger tadi. Ini termasuk bug juga gitu atau gimana Mbak Nindi? Kosong Jadi ini. bisa jadi dia nyangkut di HP kadernya gitu Mbak Husnul. Oke. Berarti harus dicek lagi begitu ya. Jadi kalau tadi ditanya, ini desa saya sudah selesai nih Mbak, tapi kok nggak masuk sih di capaiannya gitu. Nah, mungkin bisa dicek lagi statusnya gitu ya. Oke. Apakah memang ada yang tersimpan ataupun yang kosong itu tadi. Jangan-jangan siap. masih banyak yang seperti itu dan itu harus dicek lagi gitu ya. Silakan dicek kembali ke kadernya untuk mengecek apakah ada data-data yang sudah lama tapi statusnya masih tersimpan. Mungkin Oke. itu Mbak Husnul. Siap. Luar biasa nih tips dan Izin triknya. Mbak Husnul, masih ada satu lagi Masih ternyata. ada lagi. Jadi Oke, kalau gimana? ini kan untuk supervisor ya, jadi admin provinsi, kemudian manajer data, pengelola dan juga supervisor. Ada satu lagi dashboard gitu ya, yang bisa diakses secara umum. Oke. Ini di monefpemutahiranpk.bkkbn.go.id. Siap. Sebenarnya isinya sama sampai dengan desa kelurahan, cuma di sana sudah dipasang target per desa kelurahannya. Oke, berarti sudah disandingkan dengan targetnya begitu ya. Betul, sudah disandingkan dengan targetnya. Nah, targetnya ini diambil dari kakak hasil verifikasi yang sudah diupdate oleh teman-teman juga Datin Provinsi ke dalam link Oke, gitu ya. berarti sebelum mulai kemarin kita sudah ada Betul. verifikasi ke lapangan dulu begitu ya. Betul, Mbak Husnul. Jadi ini secara visual sudah disediakan gitu ya terkait dengan dashboard pemantauan sampai dengan level desa kelurahan. Betul. Biasanya pimpinan nih suka nanya, sudah sampai mana nih kita? Udah di ranking berapa nih capaiannya? Nah, mungkin teman-teman Sobat Bi semua dan juga Datiners ini sudah dimudahkan nih, sudah ada dashboardnya. Nanti semoga bisa membantu ya. Oke Mbak Nindi, coba kita lanjut lagi ya ke kolom pertanyaan. Ada nih dari Ibu Agustina Setianingsih. Izin bertanya Mbak Nindi, bagaimana jika nama istri di anak muncul? Apakah harus dihapus atau bagaimana? Nah, ini maksudnya bagaimana ya? Ibu Agustina mungkin bisa open mic? Halo Ibu, boleh nih nanya langsung? Boleh langsung open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Dadaperjo, Ada Prejo sebagai Kota Batu sebagai pendata. pendata. Wah, luar pendata. biasa. Kader pendata. Ini senang sekali ya saya hari ini ya Mbak Nini ya. Betul sekali, Kita Mbak ketemu Husnul. langsung nih, ada teman-teman dari Datin Provinsi, sepertinya ada manajer data juga, ini ada kader pendata juga. Semangatnya, terima kasih ya Bu. Boleh langsung tanya dengan Mbak Nindi. Iya. Mohon izin mau bertanya. Ini di saya kan ada itu nama anak sama nama istri itu muncul. Itu gimana itu? Harusnya dihapus apa gimana? Maksudnya gimana Bu terkait dengan nama istri dan nama anak muncul? Seharusnya Iya. siapa yang muncul Bu? Seharusnya kan kepala keluarganya itu yang muncul ya. Oke. Mulai Urutannya paham. mungkin ya. Bukan. Jadi gini, jadi izin Bu, jadi kan sudah disampaikan bahwa data yang PK ini diambil dari data padanan. Salah satunya dari rekapitulasi data keluarga ya Bu ya. Nah, rekapitulasi data keluarga ini tadi mengambil juga dari R1KB atau hasil pelayanan KB, di mana di hasil pelayanan KB ini bisa input secara manual Bu. Nah, input secara manual artinya apa? Artinya kalau petugas operatornya ini tidak mencari dari data keluarga yang ada, langsung entry manual dia akan menambahkan keluarga baru. Misalnya Ibu Agustina gitu aja ya, Ibu Agustina di data keluarga ada. Tetapi karena operatornya tidak melakukan pencarian, kemudian dilakukan input manual, maka nama Ibu Agustina tadi akan menjadi kakak baru Bu. Jadi akan ada nama 2 Ibu Agustina di sana. Paham? Iya. Paham Bu? Iya. Paham? Nah, begitupun yang anak. Bisa jadi anaknya ini ternyata sudah menikah gitu ya Bu ya. Sudah menikah, kemudian belum dikeluarkan dari kakak orang tuanya, namun sudah dilayani KB. Gitu. Sehingga tadi akan jadi ada yang kakak aslinya, ada yang atas nama istri, ada yang anaknya berdiri sendiri. Iya. Nah, kemudian harus bagaimana? Nah, stepnya adalah, untuk yang double tadi, antara kakak asli dengan yang istri doang, tadi silahkan berikan salah satu, jadi yang didata cukup satu aja, misalnya yang sama suaminya, sedangkan yang nama istri saja, ini silakan beri status lainnya, seperti pindah atau ditemukan. Oke, siap. Kemudian yang kakak anaknya, kalau anaknya memang tinggal di wilayah tersebut, silakan lengkapi dengan nama suaminya, Bu. Jadi tinggal dilengkapi saja. Karena kan dia belum jadi keluarga baru nih.
Jadi Iya. tinggal kita untuk melengkapinya sebagai data keluarga baru. Mungkin itu Bu, cukup jelas? Iya. Ya, semangat ya Bu ya. Terima kasih. Semangat Ibu, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Ini sangat jelas dan detail sekali penjelasannya terkait tips dan trik kita hari ini, luar biasa. Tapi sayang sekali nih kayaknya sudah mendekati waktu di akhir acara. Nanti mungkin Sobat Bi dan juga Datiners jika masih ada kendala-kendala seperti yang disampaikan oleh Mbak Nindi tadi, boleh secara berjenjang dilaporkan begitu. Nanti akan dibantu oleh tim Posko Helpdesk terkait aplikasi 24 jam standby nih sepertinya tim jaga lilin. Wow, tim jaga lilin 24 jam. Membara nggak tuh ya, menyala abangku tim jaga lilin. Tapi sebelum selesai di akhir acara kita akan ada kuis. Nah nih Bapak Ibu, Datiners dan Sobat Bis semuanya, saya punya 2 pertanyaan. Nanti kita akan ada merchandise yang unyu begitu. Nah, nanti silahkan langsung raise hand, boleh langsung di Zoom atau mungkin melalui telepon bisa. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa kepanjangan dari akurasi? Nah, boleh langsung raise hand yang ada di YouTube. Sudah ada? Oke, langsung nih ada Kak Uti Widardini. Gimana nih langsung jawabannya apa? Kepanjangan dari akurasi? Halo? Ajang konsultasi dan supervisi para pengelola SIGA. Wih, semangat banget nih, bener, betul sekali ya. Nanti Kak Uti boleh menghubungi nih ke admin untuk nanti kita kirimkan hadiahnya. Terima kasih sudah mulai terinternalisasi nih akurasi. Semoga nanti di episode-episode berikutnya kita bisa lebih banyak lagi ngobrol terkait SIGA dan juga gimana sih lika-liku dilema di keseharian begitu terkait SIGA. Oke, masih ada 1 pertanyaan lagi, Bapak Ibu, Datiners dan Sobat Bis semua. Ada nggak yang bisa sebutkan 3 cara untuk menyelesaikan case untuk anak kembar? Ayo, gimana nih? Tadi sudah disampaikan. Kira-kira siapa nih yang mau menjawab? Langsung angkat tangan. Oke, ada nih dari Balai KB. Mana ya? Boleh langsung open mic? Junrejo, Kota Batu. Wah, dari Jawa Timur nih. Halo, dengan siapa di Balai KB? Junrejo? Dengan Andi. Pak Andi. Ya, betul. Oke, siap Bapak. Bapak sebagai manajer data? Saya selaku MD di MD baru. MD baru, tapi luar MD biasa. baru Ya. di Kecamatan Semangat, Junrejo untuk Bapak. tahun MD luar 2024. biasa. Jadi kita belajar bareng sehingga ya mungkin ini yang perlu kami lakukan. Siap. Kaitannya dengan memaksimalkan posisi MD. Oke, luar biasa. Menyala, Oke, Bang terima MD-ku. kasih, terima Ayo, kasih. apa nih Pak, step by step yang 3 terkait penyelesaian untuk case anak kembar nih? Oke, Boleh step ditemukan. pertama lapor di link baik kabupaten kota. Terus kemudian step yang kedua adalah beri status menikah pada individu kembar dan step Siap. ketiga ubah jumlah anggota keluarga, kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Gimana Mbak Nini nih? Betul nggak nih jawabannya? Betul sekali. Mohon izin Bapak, di tempat Bapak sendiri kira-kira ada nggak case kembar Pak? Banyak, Oh, terutama banyak ya Pak ya. kaitannya dengan H+2 setelah pendataan, karena memang kami ikut yang pra di wilayah Kota Batu. Kami dari Kota Batu ini ada 3 kecamatan dan kami mengikuti yang kegiatan pra ini pada tanggal 22 Juli kemarin. Oke, Sekitar siap. H+3 itu banyak sekali pertanyaan yang diajukan pada kami kaitan dengan anak kembar. Baik, semangat Bapak. Jadi helpdesk ya Pak ya? Kenapa, 24 jam Bapak. Siap. Helpdesk, Jaga lilin. jaga lilin, Yo. jaga lilin 24 jam Insya Bapak. Allah semampu Semangat kami. Pak. Siap. Semoga sehat selalu Bapak sampai Amin, selesai amin. pemutakhiran PK24. Luar Amin. biasa. Terima kasih, terima Siap. kasih. Nanti dihubungi ke admin ya Pak untuk pengiriman hadiahnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sobat Bi dan juga Datiners semua yang sudah menemani akurasi di episode pertama nih, perdana banget. Nanti 2 minggu lagi, jadi akurasi ini akan tayang setiap hari Rabu sebulan 2 kali.
Ya, jadi jangan sampai lupa siapkan nih pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita tunggu di selanjutnya akan ada pembahasan terkait apa. Begitu. Terima kasih Mbak Nindi. Hari ini Sama-sama, sudah Mbak banyak Wisnu. berbagi tips dan trik yang sangat membantu. Semoga nanti Sobat Bi dan juga Datiner semua semakin semangat, semakin lancar pelaksanaan pemutakhiran PK24-nya. Kita mewujudkan satu data melalui SIGA dengan data keluarga yang berkualitas. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow media, akun sosial media dari teman-teman di Pusat Pengendali Data Stunting dan juga Bi Radio. Nanti akan ada informasi-informasi yang di-sharing di situ. Sobat Bi dan juga Datiner semuanya juga bisa drop pertanyaan atau mungkin kegalauan di situ. Jadi sekarang sudah lebih satset nih kalau untuk informasi, jadi jangan galau-galau lagi. Oke, sekiranya cukup. Terima kasih semuanya. Kita akan kembali lagi di episode akurasi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik. Sampai jumpa dan salam akurasi.